Cerita pertama Liontin Nenek. Jadi cerita kali ini dialamin sama seorang anak kecil perempuan sekitar tahun 2002. Udah lama banget ya? Iya udah lama banget Moy. Kita sebut aja namanya tuh Dini. Dini umurnya tuh 8 tahun. Dari kecil dia sekeluarga tinggal sama kakek dan neneknya. Karena neneknya udah gak ada, jadi kakeknya Dini ini ngejaga banget barang-barang punya neneknya. Pokoknya bener-bener gak boleh ada yang nyentuh atau mindahin barang-barang neneknya. Sampai akhirnya Dini ini lagi main sendiri di kamar kakeknya. Jadi dari dulu ada benda punya neneknya. Benda ini tuh ditaruh di dalam kotak warna merah. Kalau kotaknya ini dibuka, isinya ada kalung Liontin. Dini selalu penasaran sama bentuk kalungnya. Karena si kakeknya Dini ini tuh selalu cerita ke cucu-cucunya kalau kalung ini tuh salah satu benda yang paling bikin dia inget sama istrinya. Karena anak kecil itu rasa penasarannya lumayan tinggi, jadi Dini diem-diem dari kakeknya mau lihat kalung itu. Pada saat itu pas banget kakeknya lagi mandi. Jadi Dini beranilah mau ngeliat bentuk kalung ini. Dini jalan ke arah meja di kamar kakeknya. Kotak merah ini tuh letaknya ada di atas meja, ditaruh rapi banget sama semua barang-barang neneknya dulu. Dini buka kotaknya, dia lihat isinya. Kalungnya itu tuh warna silver dan kayak ada permatanya gede dan bentuknya bulat. Tapi rasa penasaran Dini gak sampai situ aja. Dia kayak ada perasaan untuk kepengen banget buat pakai kalung itu. Akhirnya dia nyobain pakai kalung itu. Dia ambil dari kotak merahnya, dia kalungin ke lehernya, dan pas Dini ngaca, dia suka banget sama kalungnya. Dia ngerasa dia cantik banget kalau pakai itu. Pas banget kakeknya selesai mandi, terus kakeknya keluar dari kamar mandi. Dini buru-buru masukin kalung neneknya itu ke dalam bajunya Dini. Jadi gak kelihatan sama kakeknya kalau dia pakai kalung itu. Akhirnya Dini lanjut main dan gak lama mamanya Dini manggil Dini untuk mandi sore. Setelah itu sekitar jam 8 malam, Dini mau siap-siap tidur karena besok pagi Dini ini harus sekolah. Jadi Dini emang dari kecil tidurnya sendirian Bi. Udah gak sama orang tuanya. Pas Dini udah mau tidur, Dini naruh kalung itu di laci meja kamarnya. Pas banget Dini mau nutup matanya untuk nyoba tidur, dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari pojok kamarnya. Tapi pas dia buka mata, kamarnya kosong, gak ada siapa-siapa. Di situ Dini udah ngerasa gak enak perasaannya. Tapi dia tetap lanjutin untuk tidur aja karena dia juga udah ngerasa ngantuk banget. Besok paginya Dini bangun tidur, Dini siap-siap mau ke sekolah. Tapi sebelum dia berangkat ke sekolah, Dini ini buka laci kamarnya. Dia ambil kalungnya dan dia mutusin untuk pakai kalung itu ke sekolah. Dini berangkat ke sekolah diantar sama supirnya. Perjalanannya sekitar 30 menitan untuk sampai ke sekolah. Pas Dini ngeliat ke arah lampu merah, Dini ini ngeliat neneknya lagi nyebrang di zebra cross lampu merah itu. Lah bukannya neneknya udah meninggal, Nat? Nah itu dia Moy, Dini sampai kaget banget. Terus Dini ngomong ke supirnya, "Pak, Bapak ingat muka nenek kan? Bapak lihat deh, itu yang lagi nyebrang mirip banget sama nenek, Pak." Nah supirnya ini bilang, "Mana Kak? Gak ada orang yang nyebrang ah." Mampus. Di situ Dini kaget pas supirnya bilang kayak gitu. Tiba-tiba sosok yang mirip neneknya ini ngeliat ke arah Dini. Awalnya sosok ini jalan ke arah mobil Dini. Pelan-pelan dia jalan, dan tiba-tiba sosok ini lari nembus ke dalam mobilnya Dini. Holy shit. Jadi Dini ini posisinya bisa ngeliat dengan jelas kalau sosok ini tuh lari ke dalam mobilnya dia, terus nembus keluar lagi. Dari situ Dini shock banget sampai bengong sendiri. Karena yang bisa lihat neneknya tuh dia doang, supirnya pun gak bisa ngeliat sama sekali. Gak lama Dini nyampe sekolahnya. Pas dia lagi duduk di bangku kelasnya, lagi-lagi Dini ngeliat dengan jelas. Ada neneknya dari jendela ngeliat ke arah dalam kelasnya Dini. Tapi muka neneknya ini tuh marah. Alisnya mengkerut, matanya melotot. Pokoknya raut mukanya tuh kayak lagi marah ngeliatin Dini. Tapi di situ Dini berusaha gak peduliin apa yang dia lihat di jendela dan berusaha untuk tetap fokus belajar. Sampai akhirnya udah bel pulang, Dini pulang dijemput supirnya lagi. Tiba-tiba pas Dini udah di parkiran sekolahnya, sosok yang mirip neneknya Dini masih ada dan ngeliatin Dini dengan muka kesel dari pagar sekolahnya. Anjir, kayak diikutin gitu ya? Iya, bener-bener diikutin terus Moy. Dini di situ bingung banget kenapa Dini bener-bener diikutin sama neneknya dengan muka yang kayak nggak enak gitu loh ke Dininya. Sesampainya Dini di rumah, Dini cerita ke mamanya kalau dia ngeliat neneknya.
Dan muka neneknya ini tuh marah banget sama Dini. Tapi Dini juga gak tahu kenapa, dia bilang ke mamanya. Pas mamanya lagi fokus dengerin ceritanya Dini, mamanya kaget banget dan langsung narik kalung Dini dari dalam bajunya Dini. Dan mamanya tuh bilang, "Kamu pakai kalung nenek? Kenapa kamu pakai? Siapa yang izinin?" Di situ Dini takut terus nangis. Pas Dini nangis, mamanya Dini tuh ngeliat ke arah jendela yang ada di belakang Dini. Dan di situ mamanya tuh kaget banget karena dia ngeliat neneknya Dini lagi berdiri ngeliatin mereka sambil melotot. Mama juga ngeliat sekarang. Mamanya sekarang ngeliat. Gak lama tangan neneknya tuh naik dan nyakar kaca jendela yang ada di belakang Dini dari atas ke bawah pelan-pelan. Anjing. Kayak gitu suaranya. Anjing. Di situ tuh ada suara ngilu banget, kayak lo tahu kan Moebi, suara kaca yang dicakar bunyinya tuh kayak tadi. Mamanya kaget banget dan langsung teriak manggil kakeknya. Mamanya teriak, "Bapak!" Terus kakeknya Dini ini datang ke ruang tengah dan kakeknya tuh kaget banget. Kakeknya jatuh sampai berlutut gitu sambil tangannya megang ke meja makan. Di situ sosok neneknya tuh masih ada. Dan bahkan pas kakeknya datang, muka sosok neneknya ini tuh jadi makin marah lagi. Dengan terbata-bata kakeknya ngomong, "Siapa yang pakai kalung itu?" Dini nangis dan minta maaf ke kakeknya dan langsung ngaku kalau dia tuh yang make. Kakeknya langsung nyuruh Dini dan mamanya ke kamar. Terus kakeknya bilang ke Dini untuk jangan coba-coba pakai kalung itu lagi atau bahkan nyentuh barang-barang nenek lagi. Malamnya, karena Dini takut banget sosok neneknya datang lagi, dia mutusin untuk tidur di kamar mama papanya. Dini ngerasa aman dan nyaman karena gak harus tidur sendirian kan. Pas udah waktunya untuk tidur, Dini matiin lampu, terus dia pakai selimut dan menjamin mata. Tiba-tiba Dini ini mimpi. Di mimpinya tuh jelas banget Moebi, Dini ada di rumah kakeknya yang lagi dia tempatin sekarang. Dini tuh kayak flashback ngeliat waktu neneknya masih hidup. Dini ngeliat muka kakeknya seneng banget, kayak bener-bener bahagia ada nenek di sampingnya. Bener-bener yang dilihat Dini tuh kayak kejadian nyata, tapi masa lalunya kakek dan neneknya. Dini juga ngeliat waktu neneknya sakit dan udah dirawat di rumah sakit. Di sini Dini udah mulai sedih karena dia jadi ingat setahun yang lalu pas neneknya dirawat dan akhirnya meninggal. Tapi pas Dini ngeliat lagi, dia lihat malam-malam waktu neneknya lagi duduk untuk minum obat, ada kakek yang lagi jaga, kayak ngeliat-liat waspada ke arah pintu sambil narik kalung yang dipakai neneknya ke belakang sampai neneknya kecekek dan meninggal. Di mimpi itu Dini teriak sampai kebangun. Bangun-bangun dari mimpinya, ternyata dia gak tidur di kasur, tapi di lantai. Dan dia ngerasa kepalanya lagi dielus sama mamanya. Tapi ternyata pas dia lihat ke atas, yang ngelus kepala dia bukan mamanya, tapi neneknya. Ya anjing. Jadi ternyata Moebi, kakeknya Dini itu tuh ngebunuh neneknya Dini karena gak tega ngelihat neneknya tersiksa waktu sakit-sakitan. Wow. Berarti yang dimimpiin sama Dini itu nyatanya kayak gitu? Iya, itu benar-benar kejadian nyata. Dan kayaknya yang ngasih lihat itu tuh neneknya. Oh shit. Oh berarti neneknya tuh kasih pertanda baik ke Dini biar Dini tuh tahu sebenarnya apa yang kejadian dong dia. Iya, mirip-mirip kayak gitu sih, Moy. Tapi setelah Dini mimpi kayak gitu, dia ngasih tau ke orang tuanya gak? Enggak sih, Dini gak cerita. Ya anjing, parah banget sih. Cerita kedua pemanggil setan. Nat, Moy, Ya. tahun boleh ganti, tapi pengalaman dari teman-teman masih tetap sama. Di luar sana masih banyak yang diganggu sama setan-setan yang sama dari sebelum-sebelumnya. Di email kita mungkin masih ada puluhan cerita yang belum dibaca. Cerita tentang setan, tempatnya, mitosnya, bahkan sampai cara manggilnya. Dan sebelum semuanya terlambat, kita bacain malam ini ya, tanpa tema. Dan ini kombinasi pengalaman yang gak pernah bisa kita duga. Kayak lo bilang tadi, Bi, cerita-cerita pengalaman kiriman paranoid ke Scaring itu kan emang pasti akan berhubungan sama beberapa hal penting. Salah satunya ya berhubungan sama suatu tempat. Mau sekitaran Jabodetabek atau bahkan dari luar pulau-pulau Jawa pun, yang namanya setan ya pasti akan tetap ada kan.
Iya. Dan salah satunya bakal gue ceritain sekarang. Ini nih setan dari suatu tempat atau lokasi yang kehitung dekat banget sama kita. Katanya sih ini di salah satu hotel tua di Bilangan, Jakarta Pusat. Setannya yang gak datang gitu aja. Dia itu datang karena dipanggil, dan itu sengaja. Oke. Ini kiriman dari, sebut aja nama paranoidnya Satria. Satria tuh dulu mahasiswa di salah satu kampus swasta di Jakarta. Gak tahu ide awalnya dari mana, tapi tiba-tiba Satria sama 3 temennya, namanya Buluk, Oza, sama Rafif, itu tuh mutusin buat staycation di salah satu hotel tua di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dia gak ngasih tahu detail nama atau alamat si hotel tua ini apa ya. Tapi yang pasti kalau hotel ini nih katanya terkenal banget di thread Reddit sama di Kaskus. Kalau ternyata banyak pengunjung yang ngelihat ada penampakan di lantai-lantai atas. Tujuan mereka ini emang udah jelas sih dari awal. Emang bukan cuman istirahat aja gitu, tapi beneran buat uji nyali. Mereka tuh mau nyobain ritual pemanggilan setan yang sempat viral di forum-forum Kaskus. Awalnya Satria ini cuma ikut-ikutan doang. Menurut dia, kamar tua, lorong sepi, sama lampu-lampu hotel yang redup itu tuh jadi faktor sugesti doang. Sampai pas di sana, lift tuh stop di lantai 8. Lorong emang panjang, lampu emang kedap-kedip, bau karpet lembab katanya. Dan kamar mereka itu persis di pojok lorong yang menurut urban legend itu tuh adalah titik dari 3 pintu. Pokoknya jam 11 malam mereka tuh masuk ke kamar, belum apa-apa, suasana langsung aneh. Dan begitu masuk katanya udara kamar tuh dingin banget, gak normal, kayak AC bocor gitu. Gorden jendela tiba-tiba kebuka sendiri. Dan di lantai dekat pintu kamar mandi ada kayak air yang kayak orang baru keluar dari kamar mandi gitu lebih, Nat. Oke. Nah, Oza nyeletuk tuh, "Bro, ini mah udah ada yang nunggu." Nah, anak-anak pada ketawa, tapi bukan karena lucu. Kata Satria, itu tuh kayak ketawanya tuh ketawa maksa gitu. Sekitar jam 11.45, Satria sama teman-temannya tuh udah mulai nyobain lah ritual sesuai sama apa yang dibaca sama mereka di forum. Ada 9 batang korek kayu, 1 gelas kosong, 1 kunci kamar, dan beberapa helai rambut masing-masing. Gorden dibuka, lampu dimatiin, AC dimatiin, dan di situ Rafif tuh gemeter. Tapi dia tetap ikutan lah karena kayak penasaran, pengen ngebuktiin gitu. Sebenarnya pilihan itu ada 2. Stop proses dari awal biar semua aman-aman aja, atau tetap lanjutin ritualnya yang otomatis ya nggak bakal bisa mundur lagi. Dan ternyata mereka milih yang kedua, tetap lanjutin. Oke. Ritual dimulai pas banget dini hari. Si Buluk nih salah satu temennya itu jadi yang berdiri paling depan, ngadep pintu. Dia pegang korek kayu pertama. Masing-masing tuh bantu masukin 1 helai rambut ke dalam gelas. Kunci kamar ditaruh di lantai. Buluk mulai tuh baca mantra. Nah, sesuai sama namanya nih, 3 pintu. Jadi mantranya itu total ada 3 Nat. Yang pertama, mantra pintu koridor. Bacanya, ini gue gak tahu sih emang kayak gini mantra atau enggak, tapi mereka sih baca kayak gini. Pintu koridor, pintu langkah yang terseret, kami buka jalannya malam ini. Untuk kau yang mendengar, dengarlah dengan keras. Hush, gitu. Api dikorek, tiba-tiba mati tuh sebelum ditiup sama si Buluk. Angin panas beneran kerasa lewat di belakang mereka. Rasanya tuh kayak ada orang jalan ngelintasin ruang sempit kamar itulah. Lanjut tuh mereka masuk ke mantra kedua, mantra pintu kamar mati. Dibacain lagi nih mantranya. Pintu kamar mati, kamar yang tak ditempati. Jika kau punya nama, jangan sungkan untuk datang ke kami. Dilanjut tuh suara keras ketukan gelas 3 kali. Teng teng teng. Gelas langsung geter, padahal nggak ada apa-apa. Dan detik itu juga Satria tuh mulai nyesel. Dia tuh ngerasa kayak sesuatu tuh beneran udah ada masuk ke kamar mereka gitu. Tapi kan ritual belum selesai kan, masih ada yang ketiga nih, pintu ketiga. Namanya pintu tangga darurat. Nah, khusus buat mantra pintu tangga darurat ini, Buluk tuh harus berdiri ngadep jendela yang kebuka sedikit tadi. Bacainlah mantranya. Pintu tangga, pintu jatuh, pintu gelap, kalau kau lewat lihatlah kami. Kalau kau dekat, jamahlah kami. Habis itu mereka ketuk lantai bersamaan, dan begitu ketukan terakhir jatuh, pintu kamar mandi tuh gerak sendiri Nat. Pertama pelan, kayak ditarik dari dalam. Dan jelas banget Satria ngeliat ada bayangan tinggi ngelewat di balik kaca kusam pintu kamar mandi itu. Tingginya tuh setinggi plafon katanya. Nah, abis itu baru itu masuk ke bagian yang paling terlarang dari ritual itu, yaitu mantra puncak, pemanggilan sosok penjaga 3 pintu. Semua ngebacain tuh mantranya serempak. Yang tersesat datanglah, yang tertinggal muncullah, yang dipanggil tunjukkan dirimu melalui bayangan, suara, atau pintu yang bergetar. Dan ternyata abis itu yang kejadian adalah pintu kamar tiba-tiba diketuk kenceng banget dari luar. Suara orang lari dari ujung lorong tuh juga kedengeran.
Pintu kamar tuh bergetar pelan-pelan. Bukan orang, gak ada jejak kaki, gak ada suara nafas. Yang ada cuman getaran doang gitu. Oza ngedeket ke peephole buat ngintip. Terus tiba-tiba Oza mundur sambil nutup mulut sampai jatuh ke kasur. Oza bilang tuh saking syoknya ya, mukanya nempel tapi gak ada bentuk, kayak meleleh. Anjing. Semua orang langsung diem lah di situ, panik. Teror ternyata kayak belum cukup aja. Gelas kosong tempat rambut yang mereka masukin tuh tiba-tiba kayak gemerenceng getar sendiri. Terus prang, pecah. Dari pojok kamar muncul bayangan setinggi 2 meter. Gerak kaku kayak boneka. Terus sosok itu tuh kayak gabungan antara muka burem, rahang panjang sama 2 mata gelap. Dan badan itu tipis, gak ada proporsionalnya sama sekali. Sosok itu tuh ngebungkuk kayak lagi maksa tulangnya tuh buat nekuk. Dan dia langsung natap ke arah Satria dan teman-temannya. Satria langsung teriak ngajak teman-temannya cabut. Dan untungnya masih pada nurut, Nat. Mereka langsung lari keluar kamar. Mereka lari ke ujung lorong. Tapi di lorong hotelnya itu semua lampu mati. Dan dari ujung lorong kedengeran kayak ada suara sesuatu diseret. Bukan kaki, tapi kayak kain basah. Udah coba kabur lewat lift, tapi lift gak mau kebuka. Hasilnya mau gak mau mereka kabur harus lewat tangga darurat. Sepanjang tangga tuh cuman ada suara napas panjang kayak orang habis lari gitu mereka dengernya. Nah begitu sampai lantai bawah, dikira udah aman. Tapi ternyata bayangan yang tadi di atas muncul lagi di tembok lobi. Bayangannya doang ya, badannya gak kelihatan. Dan bayangan ini gerak bukan ngikutin sumber cahaya. Dia gerak nempel di tembok, ngerayap cepet ke arah Satria. Habis itu hilang aja. Tapi syukurnya mereka tuh masih dikasih selamat. Mereka akhirnya bisa keluar hotel. Dan pas sesampainya mereka di sana dan ngelihat ke arah atas, kata tuh emang masih kelihatan ada bayangan tinggi muncul di jendela kamar yang kayak di lantai 8 tadi. Terus di pintu lobi pun juga tiba-tiba ketutup sendiri. Sama lift juga kayak geraknya naik turun tanpa dipencet. Takutnya mereka bakalan diikutin sampai rumah. Nah akhirnya mereka langsung lari nyamperin salah satu karyawan hotel yang betulan emang paling dekat posisinya sama mereka. Dan tanpa dijelasin, mungkin si karyawan ini udah ngeliat muka anak-anak ini ketakutan gitu ya. Si karyawan hotel ini langsung bilang kayak gini, Nat, kalian manggil ya, maka jangan iseng di sini. Dan ritual itu, walau katanya cuma permainan bercanda, sebenarnya itu tuh beneran gak boleh dilakuin di hotel manapun di Jakarta ya, yang berumur lebih dari 40 tahun ternyata. Karena tempat-tempat tua yang kayak gini tuh emang punya jalur buat makhluk-makhluk yang gak selesai matinya. Dan ritual tadi tuh malah jadi ngebuka jalan buat si sosok-sosok ini. Akhirnya nih mereka berempat pulang baru pagi hari. Mereka tuh sengaja gak tidur sekalian biar pas pulang tuh langsung ambruk ke kasur gitu. Dan ternyata beberapa hari setelah malam itu, masing-masing dari mereka beneran dapet teror ya, Nat. Alasan paling logis sih mereka masih diteror bahkan sampai sekarang ya. Karena helai rambut mereka itu masih ketinggalan di kamar itu. Wah anjir. Nah dan mungkin ya udah telanjur diambil dan dikenalin sama si sosok-sosok setan di sana. Jadi kemanapun mereka pergi atau tinggal, ya besar kemungkinan sosok itu bakalan nyamperin mereka lagi. Ya lagian maksudnya ngapain juga ya mereka walaupun ada sesuatu yang viral ya di Kaskus kan tadi katanya. Iya. Kenapa harus diikutin gitu? Ya mungkin mereka pengen ngebuktiin itu beneran atau enggak kan. Tapi pas lagi beneran kebukti ya kan jadi takut sendiri gitu. Ini benar-benar emang gak diduga sih. Karena maksud gue kayak gimana caranya buat balik lagi ke hotel itu nyari buat sehelai rambut doang gitu. Anjir. Ngeri banget. Cerita ketiga sarang setan. Di cerita ini sebut aja namanya Indra. Indra ini punya istri namanya Ratna dan satu anak laki-laki tuh umurnya sekitar 1 tahunan, namanya Satria. Lokasi kejadian ini Indra alamin sama keluarganya waktu pas dia ngontrak di sebuah rumah yang gak kurus gitu. Nah daerahnya itu tuh di daerah Bintara Kampung Setu di daerah Bekasi. Ada teman kerja Indra ngasih tahu kalau daerah Bintara Bekasi ini ada kontrakan rumah yang kosong gitu dan murah juga. Indra lumayan kaget tuh pas dia ngelihat rumah itu. Dia mikirnya kayak ya udah ini tuh rumah biasa aja yang emang udah nggak ditempatin orang dan udah lama aja. Nah ternyata pas dia nyampe sama si istri ini buat ngelihat rumahnya, rumah ini tuh kayak satu biji bola pun nggak ada gitu buat penerangan. Kamarnya pun juga kelihatan pengap banget. Abis itu juga bentukannya tuh kayak chaos banget lah rumah ini tuh. Jujur Indra sebenarnya ilfil, tapi mau nggak mau ya dia harus tinggal di sana kan, karena mau di mana lagi plus murah gitu.
Ya udah, akhirnya singkat cerita Indra dan istrinya ini nempatin rumah itulah after mereka tuh ngeberesin dan ngerapihin. Awal mula keanehan itu tuh waktu pas di siang hari. Indra lagi berduaan sama istrinya si Ratna, lagi santai-santai di rumah. Ratna cerita, semalam dia mimpi kayak ada nenek-nenek gitu berdiri di depan pintu rumahnya, tapi gak mau masuk, padahal udah disuruh masuk tuh. Nah Indra tuh cuman respon ketawa doang dan bilang kayak ini mimpinya si Ratna gak jelas gitu. Hari berikutnya sepulang kerja, Indra tuh mampir sebentar nih ke toko listrik buat beli 3 bolam lampu. Karena dia tuh baru ingat kalau ruang teras depan rumahnya sama kamar tidurnya tuh lampunya mati. Nah entah putus atau emang tiba-tiba nggak bisa nyala, nggak tahu lah, soalnya itu tuh tiba-tiba mati, dan yang mati pun juga cuma lampu kamar Indra sama teras depan. Sesampainya di rumah, Ratna tuh lagi nggak di rumah Bihnat karena masuk siang, dan anaknya mereka yang si Satria ini dititipin di rumah ibunya Ratna. Tapi makanan udah disiapin lah sama Ratna. Jadi kayak hal ini tuh udah sering terjadi gitu di rumah mereka. Kayak si suaminya tuh sendirian di rumah karena si bininya lagi kerja gitu. Indra langsung masuk ke rumah. Nah Indra pun juga pas masuk ke rumah tuh gak baca salam gitu, langsung masuk aja nyelonong ke rumah. Langsung tuh dia masuk ke rumah, dia ngurusin lampu, beres urusan lampunya, dia langsung ke meja makan. Sekitar jam 5-an sore, entah perasaan Indra atau emang tiba-tiba perasaan dia gak enak, dia tuh ngerasa kayak udara di rumah dia tuh makin dingin. Terus dia tuh ngerasa kayak bulu kuduk itu merinding banget. Indra coba hirauin tuh dengan keadaan dia tuh sambil nonton TV. Karena dia capek banget, tiba-tiba dia ketiduran sampai dia tuh lupa nutup pintu depan sama matiin TV. Dari jam 5-an sampai jam 9-an dia tidur. Akhirnya jam 9 malam Ratna pulang. Langsung tuh dia ngebangunin Indra. Pas Indra bangun, Ratna bilang kayak, kamu ketiduran sampai-sampai pintu depan kamu gak ditutup. Terus katanya kamu mau beli lampu buat teras sama kamar kita, kok belum dibeli sih? Nah di situ Indra tuh bingung kayak, lah kan tadi sebelum gue tidur gue udah beli, gue udah masang lampunya juga kan. Nah akhirnya Indra jalanlah ke teras depan dan ngecek ke kamarnya juga. Ternyata keadaannya tuh emang gelap Bihnat, lampu itu gak nyala sama sekali. Indra bilang lah ke Ratna, ke istrinya nih kayak, kalau dia tuh udah masang lampu terasnya dan masang di kamar tidur juga. Sampai-sampai tuh Indra tuh kayak ngasih Ratna kardus lampu yang baru dia beli gitu loh, biar kayak nunjukin gue gak halu, gue beneran udah beli dan udah ganti. Indra tuh jadi kayak dikerjain gitu loh sama dalam tanda kutip ya yang tinggal di rumah itu. Hari selanjutnya lagi, pas maghrib, kegiatan Indra sama Ratna tuh lagi biasa-biasa aja, lagi santai-santai aja gitu. Nah tapi tiba-tiba Indra tuh ngeliat anaknya si Satria ini ketawa-tawa sendiri Bihnat, dan dia tuh lagi kayak ngejar sesuatu gitu loh. Nah si Satria ini tuh sambil senyum-senyum gitu, dia jalan lah ke arah kamar tidur. Tapi Ratna sama Indra tuh biarin aja lah, namanya juga anak kecil pengen main sendiri gitu dia mikir ya. Pas Satria sampai di depan pintu kamar dia, Satria tuh tiba-tiba ngomong kayak, ba gitu, sambil senyum ke arah kamar yang gelap Bihnat. Nah kata ba itu tuh kayak kata yang sering Indra omongin ke Satria waktu pas mereka lagi main. Ngeliat kayak gitu, Indra sama Ratna langsung ngegendong Satria lah dan merhatiin kayak ruangan kamarnya itu. Kayak maksudnya tiba-tiba kenapa anak gua kayak main sama orang, dan di kamar itu kan lagi kosong dan gelap gitu. Nah pas Indra sama Ratna ngeliat ke ruangan kamarnya itu, ternyata kosong, gak ada apa-apa. Terus Ratna langsung bilang lah kayak, ya udah baca doa aja yuk, habis itu kita tidur. Nah pas si Ratna bilang kayak gitu, Indra tuh jadi kayak paham lah, oh berarti emang ini ada sesuatu dan dia gak mau ngebahas sekarang. Nah after kejadian itu, Indra tuh bener-bener penasaran banget lah sama kejadian-kejadian aneh di rumahnya, dan dia tuh ingat kata tetangga kalau di dekat rumah dia tuh ada kayak orang pintar gitu Bihnat, namanya Pak Badin sebut aja. Singkat cerita si Indra cari tahu lah tuh rumah Pak Badin dan langsung pergi ke rumahnya si Pak Badin ini. Ketemu Pak Badin, Indra cerita tuh dari A sampai Z masalahnya tentang rumahnya inilah ke si Pak Badin ini. Pak Badin bilang kalau rumah Indra emang ada yang nunggu, dan mereka tuh termasuk kayak penunggu yang jahil. Terus dia bilang kayak dia tuh mau ngasih tau lah tempat-tempat di mana mereka tinggal si sosok-sosok ini. Ditanyalah sama Indra kayak di mana aja Pak emang mereka tinggalnya. Pak Badin sebutin tuh. Yang pertama, di gerbang masuk rumahnya, di situ tuh ada pohon jambu di depan terasnya. Nah ada di sana. Terus yang kedua, di sebelah kiri rumah mereka ada kayak bangunan rumah tapi udah hancur. Ada tuh, ada banyak di sana. Terus juga di kamar Indra ada, dan itu tuh yang paling lama tinggalnya. Terus di dekat kamar mandi yang sampingnya ada gudang, itu juga ada. Dan sosok itu tuh lagi dipelihara sama orang. Pulang dari sana, pas Indra sampai rumah, Indra langsung nanya ke Ratna kayak,
Ratna nih pernah ngerasain hal-hal aneh nggak selama dia tinggal di rumah itu. Nah sebenarnya Ratna tuh udah lama ternyata pengen cerita ke Indra, tapi takut Indra kepikiran. Karena si Indra juga udah nanya ke Ratna, ya udah akhirnya Ratna ceritalah apa yang terjadi, apa yang dia alamin. Jadi pernah Ratna ngalamin sesuatu pas Ratna pulang ke rumah, dan dia tuh kayak lagi liar-liar gitu Nat, kayak kecapean gitu, tiduran gitu kan. Dia jadi kayak nggak tahu lah ini mimpi atau bukan. Jadi posisinya Ratna tuh masih di kasur, dan tiba-tiba Ratna tuh ngelihat di depan dia nih pas dia lagi tiduran ada kayak sosok tinggi dan badan tuh gede banget Nat, warnanya hitam. Sosok itu tuh bener-bener di depan Ratna, tapi Ratna nggak bisa ngelihat bagian kepalanya, soalnya kayak dia tuh tinggi banget sampai ngelebihin langit-langit atap rumahnya mereka gitu loh. Ratna berusaha baca ayat kursi tapi sulit banget buat ngucapin karena kayak berat banget gitu rasanya. Sosok itu cuma diem doang dan gak gerak sedikit pun. Terus cerita lainnya nih, jadi pernah Ratna tuh lagi bikinin kopi buat Indra. Ratna bilang kalau misalnya kopi yang dibuatin itu buat si Indra udah ditaruh di atas karpet depan TV. Selang beberapa detik abis si Indra denger si Ratna ngomong kayak gitu, Indra masuklah ke dalam. Dan Indra langsung lihat ke arah karpet itu. Dia gak ngeliat sama sekali ada kopi. Indra manggil Ratna lah, kayak kopinya mana, nanya gitu kan. Gak lama Ratna datang, Indra ngeliat kalau Ratna itu lagi ngebawa kopi buat si Indra. Nah di situ tuh ngeliat kayak gitu Indra tuh langsung takut lah. Kayak dia sadar kok berarti yang dia dengar tadi itu tuh bukan suara istrinya, orang lain gitu. Indra langsung nyeletuk lah, kayak nyeletuk sendiri nih, dibilang ya nggak apa-apa kalau kalian suka kopi minum aja, nanti biar saya dibuatin lagi sama istri saya. Itu kan malamnya ya, mereka tidur lah tuh. Nah paginya nih subuh-subuh 4:30 pagi, Indra sama Ratna lagi tidur tuh. Tiba-tiba ada suara kayak prang gitu, kayak ada benda kaca gitu pecah. Indra sama Ratna kaget lah karena udah denger ada suara itu dan kebangun tuh langsung dari kasurnya dan ngeliat ke bawah kasur gitu. Begitu dilihat, ternyata yang pecah itu Nat, itu tuh adalah gelas-gelas kopi yang kemarin disiapin buat Indra. Jadi kan sebelum Indra tidur, dia kan kayak ngenyek tuh. Yaudah minum aja kopinya, saya dibuatin lagi kopi buat istri saya. Nah paginya dia denger kalau tiba-tiba yang pecah itu tiba-tiba banget ada kopi yang dia minum kemarin, gelasnya pecah di depan dia. Wow. Terus Moy, abis itu kejadian apa lagi? Sebenarnya masih banyak banget Nat, cerita-cerita aneh dan kejadian aneh di rumah mereka nih. Nah kayaknya gue bakal ceritain kejadian itu di malam berikutnya, karena kalau misalnya di malam ini gak bakal selesai. Cerita keempat Begu Ganjang. Kita bertiga kan sama-sama ada keturunan dari Sumatera nih. Tapi kita tuh belum pernah tahu cerita tentang kejadian-kejadian mistis yang latarnya tuh dari Sumatera. Karena gue sih yakin pasti banyak banget. Ya udah kita buktiin aja seberapa nyeremin kejadian mistis yang asalnya dari Sumatera. Jadi gue dapet cerita ini tuh dari opung gue. Opung gue kan emang orang Medan asli kan, orang Sumatera Utara asli. Oh, oke. Nah jadi tuh kejadian yang diceritain sama opung gue itu terjadinya tuh 20 tahun lalu. Tepatnya sekitar tahun 2000-an. Nah jadi tuh di suatu daerah Batak Toba, ada namanya daerah Tapanuli Utara tuh, mereka punya kepercayaan akan suatu makhluk ini. Nama makhluknya tuh Begu Ganjang. Begu Ganjang. Iya, Begu itu artinya roh, Ganjang itu artinya tuh tinggi gitu. Nah kalau misalnya kalian masih belum kebayang bentukan si makhluk ini tuh gimana, dia tuh bentuknya tingginya tuh kayak Slenderman. Kalian tuh Slenderman kan? Iya. Dia tuh kurus, tinggi. Tapi yang ngebedain dari Slenderman itu mukanya si Begu Ganjang ini tuh kayak reok. Dia punya taring panjang, terus lidahnya juga panjang, dan dia juga rambutnya juga panjang. Nah, jadi di Tapanuli Utara ini mereka tuh amat sangat memegang kepercayaan tentang makhluk ini gitu. Mereka emang yakin dengan adanya makhluk ini. Bahkan juga di daerah sana di Tapanuli Utara juga banyak orang yang percaya kalau misalkan si Begu Ganjang ini tuh sering digunain sama masyarakat sana tuh buat pesugihan.
Oh, oke. Bahkan juga banyak tempat-tempat yang dianggap emang itu tuh tempat sarangnya si Begu Ganjang ini. Makanya suka ditaruhin sesajen sama Di masyarakat tempat itu? sekitar. Iya. Oh, oke. Nah, jadi yang kayak tadi gue bilang, kejadian tahun 2000-an, berarti 20 tahun lalu, sempat ada 3 orang, mereka tuh lagi main. Mereka tuh asalnya bukan dari Tapanuli Utara, tapi akhirnya mereka tuh main ke daerah Tapanuli Utara. Kenapa? Karena mereka tuh pengen ngebuktiin nih kepercayaan si Begu Ganjang tuh Beneran ada apa beneran ada atau enggak. Iya, iya. Akhirnya mereka bertiga tuh pergi ke daerah Tapanuli Utara. Nah, di situ tuh ada satu pohon nangka yang emang dipercayain sebagai tempat atau sarangnya si makhluk ini, si Begu Ganjang ini. Oh. Nah, mereka akhirnya bertiga ke sana kan. Ada satu orang cowok yang emang dia tuh nantangin banget tentang keberadaannya si makhluk ini. Tapi opung gue juga nggak ngasih tahu namanya siapa. Oke. Jadi kita sebut aja namanya Herman. Nah, Herman ini tuh emang orangnya tuh nantangin banget karena dia emang benar sama sekali nggak percaya tentang keberadaan makhluk Begu Ganjang ini kan. Yang kayak tadi gue bilang kan di situ ada satu pohon nangka. Nah, di sekitaran pohon nangka itu tuh emang ditaruh sesajen-sesajen gitu loh, Moibi. Lu tuh bahkan untuk cuman sekedar ngomong nama makhluk ini tuh nggak boleh asal. Oke. Karena emang ada pantangannya gitu. Karena katanya kalau misalnya lu nyebut namanya itu dengan apa, kayak lu nggak sopan atau lu gimana, asal nyebut lah, makhluk ini tuh bisa ngedenger lu dan lu bisa disamperin gitu lah. Anjir. Oke. Tapi karena Herman orangnya yang kayak tadi gue bilang nantangin banget, akhirnya tuh dia tuh di depan pohon nangka tuh sama teman-temannya tuh teriak-teriak gitu, kayak sorry, Begu Ganjang di mana? Anjing, berani banget. Nah beneran kayak apa ya, nantangin banget. Iya. Setelah dia manggil-manggil kayak gitu, Herman ngomong dong sama temennya kayak, tuh kan gue bilang nggak ada apa-apa nih, nggak ada kejadian apa-apa gitu sama kita. Berarti emang nih makhluk nggak ada dong. Nah untuk makin nantangin, kan yang tadi gue bilang di situ ada sesajen kan. Nah di sesajen itu tuh ada satu buah pisang. Sama Herman sesajennya dia ambil, si pisang itu dia ambil, dia makan. Gak berhenti di situ doang, sesajennya juga sama Herman dia acak-acakin. Ya. Dan sebelum mereka bertiga pergi, Herman ngepipisin si pohon itu yang ada sesajennya. Anjing, berani banget. Kurang ajar. Nah, dan emang benar setelah kejadian itu, maksudnya pas baru banget mereka pergi, emang gak kejadian apa-apa gitu ke mereka bertiga. Masih belum ada hal yang aneh. Sampai kebesokannya, Herman tuh sama sekali gak ada kabar gitu loh, langsung hilang. Bahkan kayak 2 temennya pun sempet kayak nyariin, tapi sampai seminggu tuh namanya Herman sama sekali gak kedengeran. Nggak muncul, bahkan main bareng pun enggak. Sampai akhirnya 2 temannya Herman mutusin untuk datang ke rumahnya Herman. Mereka datang berdua, mereka ngetok. Itu tuh sekitar setelah sholat isya jam 8-an lah. 2 teman yang ngetok, yang ngebukain pintunya tuh istrinya Herman. Nah di situ temannya Herman tuh nanya dong ke istrinya kayak, Assalamualaikum, maaf mau nanya, Herman kemana aja ya, kok ini seminggu udah gak ada kabar gitu ke kita. Terus akhirnya istrinya nyuruh 2 temennya masuk dan ngasih tahu kalau misalkan Herman ini sakit, udah semingguan gak bisa bangun dari tempat tidur, jadi emang cuman tiduran doang di kasur. Akhirnya sama istrinya dianterin 2 temennya ke kamarnya kan. Dan emang pas masuk kamar, 2 temennya tuh ngeliat Herman tuh emang telentang doang posisinya di kasur, nggak bisa gerak gitu loh, Moy, beneran kayak telentang doang. Nah, di situ istrinya tuh nunjukin, jadi sama istrinya tuh bajunya Herman tuh dibuka gitu loh, dikasih lihat perutnya. Nah pas bajunya dibuka sama istrinya, perutnya Herman tuh kayak buncit gitu. Terus ada lebam-lebam biru gitu, dan lebam-lebam birunya tuh gak cuman di bagian perutnya doang, tapi bahkan sampai ke bagian alat kemaluannya. Nah di situ juga istrinya bilang kalau misalkan Herman tuh 3 hari belakangan ini juga setiap tengah malam tuh apa ya, kayak melotot terus kayak ngegeram-geram gitu loh. anjing. Dan itu udah kejadian selama 3 hari berturut-turut. Nah gara-gara kejadian itu ya istrinya takut lah suaminya kayak gitu kan. Makanya istrinya tuh mutusin untuk tidur di ruang tamu.
karena istrinya juga ngerasa ini tuh hal yang aneh gitu, pasti ada yang nggak bener lah tentang suaminya. Akhirnya istrinya tuh sama dua temannya ini mutusin buat manggil kayak ustadz di daerahnya situ. Akhirnya udahlah ustadznya datang, ustadznya masuk ke kamar, Hermannya juga masih telentang. Yang di ruangan itu tuh cuman ustadznya doang, sama istrinya sama Hermannya, dua temannya nunggu di luar. Kalau kata opung gue sih si Herman ini dibaca-bacain gitu, tapi gue kurang tahu karena opung gue juga nggak begitu ngasih tahu jelas kan dibaca-bacainnya apa. Nah alhamdulillahnya nggak lama setelah itu ustadznya datang, Hermannya udah bisa gerak, udah jauh lebih normal, nggak sesakit kayak kemarin. Dan Herman juga udah bisa ngomong gitu, udah bisa yang ngobrol biasa lah gitu. Kalau sebelumnya kan nggak bisa kan. Nah di sini Herman tuh kayak nangis-nangis. Sambil nangis dia ngomong kayak, Pak Ustadz tolong sembuhin saya, tolong sembuhin saya. Saya takut karena tahu saya salah. Akhirnya Pak Ustadznya nanya dong, salah kenapa? Emang kamu ngapain? Nah disitulah akhirnya Herman cerita tentang perjalanan dia yang sama dua temennya. Dia ngasih tahu ke Pak Ustadznya kalau misalkan iya seminggu yang lalu dia sempat nantangin si makhluk begu ganjang ini. Dia bahkan juga ngasih tahu kan dari dia yang ngacak-ngacak sesajennya, dia makan saja sesajennya, bahkan sampai juga dia pipisin si pohonnya. Dan di situ yang Herman paling takutin banget dan dia juga cerita ke Pak Ustadz adalah, ingat gak tadi pas gue bilang selama 3 hari yang kemarin itu yang ke belakang itu yang dia tidur sambil melek terus abis itu ngegeram gitu. Yang tiap malam itu? Iya, yang 3 hari ke belakang itu. Gara-gara di setiap malam itu si makhluk begu ganjang ini tuh datang ke atas dia, beneran di depan muka dia sambil melotot dan ngejilat mukanya si Herman. Nah akhirnya karena si Herman udah cerita itu ke Pak Ustadznya juga udah bantuin kan untuk ngesembuhin. Nah ya barulah di situ kalau misalkan Herman ngakuin kalau misalnya emang dia salah dan akhirnya dia percaya akan kepercayaan adanya si begu ganjang ini. Cerita kelima UG Matar. Oke, cerita terakhir malam ini. Kalau tadi Syafa di UI, Camuy di Universitas Muhammadiyah Malang. Kalau cerita gue kali ini dari UGM. Gajah Mada. Yes, Jogja. Konon ada kepercayaan kalau kita ke bundaran teknik UGM, kita jalan nyampe di tengah bundarannya, kita nyanyi lagu Gugur Bunga jam 12 malam, penunggunya bakal muncul. Gugur Bunga tau gak lo? Oh iya tahu gua. Yang betapa hatiku, tahu kan lo gitu. Nah, itu mitosnya. Jadi tuh ceritanya yang mau gue ceritain ini berkaitan sama mitos itu. Nah ceritanya di sekitar tahun 90-an atau 2000-an, gue gak tahu pastinya. Itu tuh ada 2 orang mahasiswa, sebut aja namanya Joko sama Dias. Mereka ini mahasiswa UGM juga, tapi fakultasnya ekonomi, bukan teknik. Nah, si Joko ini orang Jogja asli, sedangkan Dias itu perantauan dari Jakarta. Mereka berdua ini selain satu jurusan di FE ekonomi, mereka juga satu UKM Mading. Mading. Ya. Nah, di satu malam sekitar jam 9-an, si Dias sama Joko ini lagi di dalam kosannya Joko. Mereka lagi pusing banget, kebingungan mau nulis artikel apa buat terbit besok. Ya lu bayangin aja, lu mau terbit besok Madingnya tapi ceritanya belum ada gitu kan. Bener. Nah, tiba-tiba Dias ngasih ide lah. Si Dias ini baru dikasih tahu mitos tentang Gugur Bunga dan bundaran teknik itu. Terus kayak Dias ngidein, kenapa kita nggak coba buktiin mitosnya, terus kita jadiin pengalaman kita buat cerita terbit besok gitu. Terus si Joko, ya yang tadi gue bilang, dia orang asli sana, dia udah tahu juga cerita itu. Dia bilang ke Dias, kamu jangan macem-macem. Soalnya Joko juga udah pernah dengar ada warga lokal yang ngebuktiin mitos itu, si Gugur Bunga dan bundaran teknik. Terus dinyanyiin sambil mabok. Dan gara-gara kejadian itu, orang ini sampai gila dan harus ditanganin sama rumah sakit jiwa. Sampai sebegitunya? Iya, parah banget kan? Anjir. Terus di situ Joko bilang, kalau emang mau ngebahas tentang itu, ya nggak usah ngebuktiin, wawancara aja teman kamu. Joko bilang gitu. Nah dia ngomong, ya udah kita nggak usah ngebuktiin, tapi aku butuh foto buat artikelnya. Jadi kita harus tetap kesana malam ini buat aku hunting foto. Terus ya udah, Joko bilang, ya udah benar, janji ya foto-foto aja, jangan macem-macem. Oke, mereka setuju.
Akhirnya singkat cerita, di malam yang sama, akhirnya mereka naik motor goncengan berdua. Si Joko nyetir, Dias di belakang. Oke. Jam setengah 12 malam mereka nyampe di sana tuh di bundaran teknik UGM. Ya. Mereka foto-foto bundarannya sampai sekitar hampir jam 12. Udah tuh Joko bilang, udah kan, ayo Cok pulang. Dias bilang, udah santai dulu, kenapa buru-buru amat sih? Ngerokok dulu lah sebatang. Joko udah resah tuh, kayak di situ dia nggak bisa pungkirin, dia udah takut banget dengan segala mitos-mitosnya gitu kan. Terus tiba-tiba si Joko nih kaget banget. Dia ngelihat si Dias yang tadinya duduk di samping dia. Dias nih bangun, matiin rokoknya, terus berdiri persis ngadep ke bundaran teknik UGM itu. Dias hormat sambil nyanyi Gugur Bunga. Anjing. Bangsat banget kan? Hah? Wah, di situ Joko udah panik banget. Dia narik-narik tangannya Dias, dia suruh kayak Dias turunin tangannya, suruh berhenti nyanyi, udah dikeplak-keplakin palanya Dias. Tapi Dias nih nggak berhenti nyanyi, dia tetap berdiri tegak sambil hormat sampai lagu Gugur Bunga ini habis. Nekat banget ya? Nekat banget. Terus udah selesai tuh Dias nyanyi, dengan santainya Dias ngomong, udah nih, nggak ada apa-apa. Dengan rada kesel, si Joko di situ bilang, udah Cok, kita balik aja sekarang. Udah tuh Joko nyalain motor, dia nyetir puter balik lewat arah tempat mereka masuk tadi, masuk ke bundaran. Nah jadi tuh kayak jalan menuju bundaran teknik ini tuh kayak ada 3 jalan gitu. Ada dari arah timur itu arah ke Jalan Kaliurang. Kalau barat itu Jalan Monumen Jogja Kembali. Kalau selatan tuh Jalan Sains. Oke. Nah mereka tuh masuk dari arah timur. Udah tuh mereka naik motor balik lagi lewat arah timur itu. Nah tapi gak lama setelah mereka udah jalan lewat arah timur itu, mereka malah munculnya balik lagi ke bundaran teknik tadi. Jadi kayak keputer-puter. Jadi kayak disesatin gitu loh, Moy. Iya, Kayak iya. balik lagi. Nah, si Joko panik banget tuh, kayak kenapa malah balik lagi ke bundaran teknik gitu kan. Tapi si Dias malah ketawa-tawa. Terus kayak Joko kesel dong. Iya. Serius nih, Cok, jangan ketawa-tawa. Nah, terus Dias bilang, ya udah coba cari jalan lain, kamu salah belok kali. Tuh kan. Udah tuh mereka coba lewatin jalan yang lain tuh lewat barat gitu kan. Mereka nyetir lagi naik motor. Nah, cuman tetap mereka balik lagi ke bundaran yang sama. Tapi kali ini ada kakek-kakek di situ pakai baju lurik. Tau baju lurik nggak lo? Enggak. Kayak baju Jawa coklat garis-garis gitu. Oh, Kebayang iya, nggak sih? Nah, si kakek-kakek ini bawahannya kain, terus mukanya pucet, duduk di bundaran itu. Joko yang nyetir dan ngelihat kakek-kakek ada di bundaran itu, ya dia makin merinding dong. Iya. Dia makin takut, dia nggak berani nyamperin kakek-kakeknya. Makanya dia langsung tancap gas. Dia ambil jalan terakhir, karena tadi lewat barat lewat timur nggak bisa. Dia ambil lewat jalan selatan tuh, Jalan Sains. Iya. Tapi pas dia setelah ngambil lewat Jalan Sains itu, dia balik lagi ke bundaran itu. Tetap keputer-puter. Tetap ke situ. Dan di situ kakek-kakeknya masih ada di bundaran itu duduk. Si Joko udah mulai mikir, wah ini nggak beres banget nih. Si Dias pun yang tadinya cengengesan itu udah mulai diem tuh. Panik ya. Udah mulai panik ya Joko. Akhirnya Joko dan Dias coba berhentiin motor, mereka turun dari motornya dan nyamperin si kakek-kakek itu. Si Joko kayak agak berlutut gitulah depan kakek-kakek ini, bilang kayak, "Nuhun sewu mbah, minta maaf, maafin teman saya tadi, teman saya nyanyi-nyanyi kayak gitu mestinya nggak boleh. Ya. Kita janji gak ngelakuin kayak gitu lagi, bla bla bla, minta ampun segala macem." Nah, tapi di situ kakek-kakek ini diem aja. Dan tiba-tiba kakek-kakek ini berdiri, terus nunjuk ke arah belakang Dias dan Joko. Di situ Joko dan Dias sontak nengok ke belakang, dan mereka berdua ngeliat itu ada banyak banget sampai kayak puluhan, kayak arwah korban bekas penjajahan. Anjing. Dan yang di paling depan itu mereka ngeliat kayak ada sosok cowok gitu, tapi kepalanya putus dan kepalanya itu dibawa pakai tangan gitu loh. Anjir. Terus di sebelahnya itu kayak ada ibu-ibu pakai baju Jawa ngerangkak gara-gara kakinya putus. Sisanya di belakangnya tuh kayak ada puluhan arwah-arwah yang kayak badannya bolong-bolong kena tembak, berdarah-darah, mukanya hancur. Sampai kayak semua arwah-arwah ini tuh jalan ngedeket ke arah bundaran itu. Mampus. Begitu ngelihat makhluk-makhluk itu, Joko tuh kayak udah panik banget, kayak anjrit, gimana nih gitu kan. Terus Joko tuh coba nengok ke Dias, dan ternyata dia sudah nggak ada di samping dia. Kabur gitu. Nah, si Joko tuh ngelihat si Dias itu udah kayak agak jauh gitu, udah naik motor dan ninggalin Joko. Anjir. Bangsat banget kan. Si Joko makin panik dong, dia makin takut, merinding parah banget. Dan gak lama si Joko ini ngelihat si Dias yang udah ninggalin dia
balik lagi ke bundaran tempat Joko masih berdiri itu. Oke. Ibaratnya tuh kayak si Dias ini masih nggak diizinin buat pulang gitu loh. Nah gara-gara itu kayak si Joko tuh langsung berlutut megangin kaki si kakek-kakek itu. Bahkan si Dias juga ikutan berlutut kayak mohon-mohon, nangis-nangis. Karena kayak ya mereka udah nggak tahu, udah disesatin berkali-kali. Mereka minta kayak mereka cuma pengen pulang gitu loh, kayak makanya mereka mohon-mohon gitu kan. Dan tanpa ngomong apa-apa, si kakek-kakek ini tiba-tiba nunjuk ke arah jalan pertama kali mereka masuk, yang arah dari timur. Langsung tuh Joko sama Dias lari ke motor, mereka langsung tancap gas, cabut, dan akhirnya bener lah, untungnya mereka bisa balik ke kosan. Tapi ya nggak bisa bohong, mereka juga tetap takut. Dan bahkan artikel yang seharusnya mereka terbitin besok nggak jadi diselesain, saking mereka udah takut banget sama apa yang mereka alamin malam itu. Dan mereka nggak berani buat naikin cerita itu di Mading. Anjir, lagian nekat banget, gila. Cerita ke-6 ritual gila. Dari dua cerita sebelumnya, ya kita bisa sama-sama tahu lah ya, kalau pertemuan kita sama setan tuh emang nggak bisa direncanain. Cuma bisa diterima aja kalau emang udah waktunya gitu kan. Iya. Nah di cerita gua kali ini bisa dibilang unik. Kenapa unik? Soalnya setan ini tuh ketemu atau bersinggungan sama seseorang yang sebenarnya dikenal nggak neko-neko di lingkungannya. Tapi berbanding terbalik di dunia lain. Bener-bener kayak si orang ini tuh diam-diam menghanyutkan gitu loh. Ini bukan pengalaman si pengirim cerita. Ini cerita tentang seseorang yang dulu cukup dikenal sama lingkungan si pengirim cerita ini sebagai sosok paling waras lah di tongkrongan. Jadi ya intinya si yang ngalamin ini adalah orang yang menurut si pengirim cerita, dia tuh nggak macem-macem orangnya, nggak aneh-aneh, nggak ribet, dan hidupnya lurus-lurus aja lah. Kalau dari point of view teman-teman tongkrongannya. Si temennya ini nih biasa dipanggil Prama. Umurnya awal 30-an gitu. Kerjanya serabutan, kadang proyek bangunan, kadang ngojek. Kalau pas capek ya tinggal ngopi aja di angkringan sampai subuh. Nah Prama ini tuh orangnya selalu kelihatan tenang. Bahkan kalau pas lagi bokek pun dia masih bisa ketawa. Sampai satu momen di sekitaran tahun 2019, Prana nih pulang ke kontrakannya dengan kondisi yang aneh. Bukan mabok, bukan juga sakit, tapi lebih kayak ada bagian dari dirinya si Prama ini yang ketinggalan di tempat lain gitu loh. Perubahan si Prama ini terhitung pelan. Saking pelannya sampai bikin semua temen-temennya termasuk si pengirim cerita itu nggak sadar. Nah satu hal yang aneh nih ya, padahal di situ tuh Prama udah mulai jarang tidur. Kalaupun tidur pasti cuma sebentar. Abis itu langsung bangun, terus duduk tegak, matanya melotot ke sudut ruangan. Prama selalu kayak gitu, soalnya katanya dia tuh sering ngedenger ada suara orang ngegeret sesuatu di lantai tanah yang selalu bikin Prama tuh kaget di tengah tidurnya. Dia juga mulai sensitif tuh sama bau-bau, bau tanah basah, bau anyir darah ayam, dan bau kemenyan murahan gitu. Jadi bau-bauan yang rutin dicium sama si Prama tiap harinya. Padahal kontrakannya si Prama ini ada di tengah kota, aspal semua, nggak ada kebun, nggak ada sawah. Tapi yang paling ganggu, si Prama ini tuh sering banget ngomong pelan sendirian. Bukan ngelantur, tapi kayak lagi ngejawab pertanyaan gitu. Dan setiap ditegor, Prama tuh cuma bilang, nggak apa-apa, lagi ribut aja di kepala. Makin hari teman-temannya nyoba buat ngepoin si Prama ini, sampai akhirnya pengakuannya keluar semua pas malam Selasa Kliwon. Pas itu mereka lagi nongkrong bareng, angkringan bentar lagi tutup. Terus tiba-tiba Prama ini nyeletuk tanpa ada yang nanya. Si Prama ini tiba-tiba ngomong kayak gini, Nat, Moy. Kalian pada percaya nggak kalau rezeki itu bisa dibuka sama ditutup? Sebenarnya mungkin biasa aja, cuman anehnya karena ya lu mesti tiba-tiba ngomong kayak gitu tanpa konteks apapun dan tengah malam lah hitungannya. Nah cuman ngedenger kayak gitu teman-temannya pada ketawa aja, ngira Prama tuh bercanda. Tapi pas ngomong kayak gitu, mukanya si Prama nih serius banget. Prama ngelanjutin nih ceritanya dia. Katanya sekitar 5 bulanan sebelumnya, pas hidupnya lagi kacau banget, kacau total, dia tuh diajak buat ikut ritual ngebuka jalan. Bukan pesugihan gede, tapi ritual kampung turun-menurun. Tempatnya tuh di kuburan tua pinggir kali, daerah selatan kabupaten. Nah tujuannya itu ke kuburan yang udah nggak kepake, tapi masih diopeni atau diurusin sama satu keluarga.
Ritual ini tuh dilakuin persis pas malam Jumat Legi, dipimpin sama orang tua yang terkenal reputasinya, ngerti adat, ngerti gaib, tapi nggak pernah mau disebut sebagai dukun. Si orang ini cuman minta dipanggil sebagai Mbah. Ritualnya simple tapi cukup berat. Si Prama ini tuh disuruh buat puasa muti dulu selama 3 hari. Nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh nyebut nama lengkap sendiri. Nah, di malam ritualnya, dia duduk di tanah kuburan, ngebelakangin sungai. Depannya ada sajen, isinya tumpeng kecil, ayam cemani yang disembelih tanpa suara, air kali yang diambil tepat tengah malam, sama kembang telon yang dicampur sama tanah kubur. Mbah cuman ngomong satu hal, sing teko ora siji, sing gede jopo janji, sing cilik mung nitip. Yang artinya, yang datang bukan satu, yang besar ambil janji, dan yang kecil cuma numpang. Oke. Dan di akhir ritual, Mbah tambahin lagi, dia ngomong, kalau sudah selesai, yang kecil harus dikembaliin biar ndak bersisa, katanya gitu. Oke. Nah, tapi masalahnya, sampai waktu itu si Prama ini nggak pernah dalam tanda kutip ngebalikin. Dan bener aja, semua itu tuh berimbas ke hidupnya Prama. Awalnya cuman gangguan-gangguan kecil kayak barang jatuh sendiri, bayangan lewat di kaca, sampai suara kaki di plafon tuh, padahal ya kontrakan cuma 1 lantai gitu. Tapi lama-lama terornya tuh langsung ke badannya Prama. Dia sering tiba-tiba tuh kaku, nafasnya berat, lehernya miring ke satu arah, seolah-olah kayak ada yang narik dari dalam gitu. Sampai satu malam, ada di tongkrongan tanpa sebab, tiba-tiba Prama ini berdiri, tapi matanya kosong, terus mulutnya tuh senyum aneh. Dan dengan suara yang serak, berat, dan bukan suaranya Prama, dari badannya si Prama ini dia ngomong, sing gede wis warek, aku durung. Yang artinya, yang besar udah kenyang, sedangkan aku belum. Oke. Gak tanggung-tanggung, abis itu Prama tuh jadi makin sering kerasukan. Bukan cuma teriak-teriak kayak orang kerasukan biasa gitu ya. Gerakan badannya tuh bahkan sampai berubah total, kayak badan orang kaku yang dipaksa banyak gerak dan gak kebiasa gitu loh. Anjir. Tangannya nekuk ke belakang, tapi sudutnya aneh, kayak ya kalau misalkan orang tangan ke belakang, tulangnya tuh pasti lu tau lah yang bener kayak gimana. Ini tuh enggak. Terus jarinya tuh nyengkrem lantai, kukunya berdarah karena digesek-gesek sama semen. Kalau udah kerasukan kayak gitu, Prama tuh jadi gak kenal orang. Mukanya tuh jadi kaku dan rahangnya gemeter. Terus air liurnya tuh keluar terus menerus. Dan yang paling bikin merinding adalah, katanya setiap kerasukan, Prama ini selalu nyebut hal-hal yang gak pernah orang, bahkan dia sendiri tuh tahu. Kayak nama kuburan lama, hitungan weton, sampai pantangan ritual. Seolah-olah tuh emang ada yang pakai kepalanya buat nginget-nginget itu semua gitu loh. Karena Prama ini tinggal di kontrakan sendirian, jadi ya mau gak mau ya nolongin dia teman-teman tongkrongannya dia. Salah satunya ya si pengirim cerita ini. Prama coba buat dibawa ke beberapa orang pintar, tapi jawabannya selalu sama. Semuanya udah telat, ritualnya keburu udah lama, jadi sisanya tuh udah nempel. Wow. Bukan kerasukan secara penuh, tapi ketempelan permanen. Sekarang bukan masalah nutup, sekarang si ilmunya itu tuh sedang mencari rumah atau sarang baru, kata salah seorang orang pintar. Anjir. Badan Prama udah jadi kayak rumah singgah sementara. Kalau dipaksa buat ditutup malah bahaya. Yang ada tuh badannya bisa rusak katanya. Sampai akhirnya puncaknya nih pas Prama dibawa balik ke rumah keluarganya. Nah di situ tuh Prama ngamuk besar. Prama banting lemari, mukulin tembok, sampai nyakar siapa aja yang ada deket dia. Tapi matanya kosong, suaranya tumpang tindih, kadang teriak, kadang ketawa. Dan karena keluarganya juga nyerah ngurusin Prama, ya sedih sih. Tapi Prama akhirnya harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Oh, karena kelihatannya kayak dikira gila ya. Itu dia. Dan kalau kata dokter sih, Prama tuh ngidap gangguan stres yang ngarah ke arah delusi berat, kata gitu. Dan buktinya sampai sekarang ya Prama masih belum sembuh. Dia masih dirawat di sana. Dan setiap malamnya si Prama ini selalu teriak nyebut-nyebutin nama daerah antah berantah, gak tahu tuh daerah apa namanya. Terus setiap ada siapapun yang ngejenguk si Prama, pasti ditanyain, udah ditutup belum? Kata gitu. Wow. Karena katanya di ritualnya si Prama ini, justru yang paling bahaya bukan sosok setan gedenya tadi, tapi justru setan yang ditinggal sebagai sisanya, sekecil apapun itu. Dan sampai sekarang ya sisaan itu belum pernah ditutup, belum selesai.
gue nggak bilang ini benar ya, cuman menurut gue kalau yang gue lihat sih, yang namanya main beginian nih, klinik-klinikan gini, emang go big or go home gitu loh. Mungkin ya lo bisa untung banyak meskipun dari hasil dan proses yang gak baik juga, tapi ya sekalinya jatuh wassalam. Maksudnya parah banget efeknya gitu. Makanya mending sekalian gak usah main-main kayak gitu kan. Gue masih nggak habis pikir lo sama orang-orang yang kayak masih berani nyari untung tapi dari hal-hal gaib gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat personality-nya di depan orang kayak dia lempeng aja, baik-baik aja, tapi ternyata dia main black magic ya, anjing. Dan ternyata emang maksudnya ya mungkin cerita-cerita yang kita dapetin sebagian besar kelihatan ada untungnya kali ya. Kalau dari cerita ini sih gue nggak tahu apakah memang gak diceritain atau memang gak ada untungnya atau dia belum dapat untungnya sama sekali. Cuman kayak gue ngeliatnya miris banget karena nggak ada plusnya sama sekali gitu. Iya, dan kita cuma bisa saran ke Paranoid kalau misalnya emang mau nyari untung sebisa mungkin